Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-pol kembali lagi dengan konten Swindler. Nah, di video kali ini agak berbeda, Rek. Biasanya aku kan bawakan video tentang detektif swasta ya toh. Tapi kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita yang dikirim sama salah satu polo dan plot twistnya menurut kita lumayan gandeng. Nah, menurutku cerita kali ini lumayan menarik karena ini bisa jadi salah satu hal yang membuat polo-polo lebih waspada lagi sama lingkungan sekitar polo-polo. Langsung kita mulai. Nah, cerita ini datang dari polo kita yang kita sebut saja namanya Melanie. Melanie ini umurnya 27 tahun dan dia datang dari keluarga yang cukup berada. Tapi orang tuanya ini udah lumayan sering nanyain ke Melanie, kapan kamu nikah? Kapan kamu bawa pacar? Kapan mama bisa ngeliat menantu mama? Nah, kebetulan Melanie ini merupakan seorang perempuan beragama Islam dan Melanie lebih memilih untuk tidak berpacaran. Sehingga di saat Melanie ini mau mulai mencari pasangan hidup, Melanie yang nggak tahu harus gimana memutuskan untuk mencari pasangan melalui dating app yang dikhususkan untuk orang muslim yang mau ta'aruf gitu. Jujur, aku baru tahu melalui cerita kali ini kalau ada dating app yang khusus orang muslim. Yo, aku baru tahu. Setelah install aplikasi itu, Melanie pun mulai nyari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan rasanya itu kayak agak susah untuk nyari cowok yang cocok gitu. Tapi, untungnya tiba-tiba Melanie ini melihat satu profil laki-laki yang kesannya itu beda gitu. Dan orangnya ini bernama Bayu. Tentunya ini nama samaran, oke? Kalau berdasarkan Melanie, profilnya Bayu itu katanya green flag banget. Dia itu punya hobi yang sama kayak Melanie, yaitu fotografi, dan real life-nya Bayu itu katanya juga sehat dengan lingkungan yang lumayan oke. Nah, udah gitu setelah ngomong-ngomong dan cari tahu lebih lanjut lagi, Melanie ini jadi tahu kalau Bayu ini ternyata bekerja di sebuah instansi pemerintah. Jadinya lebih stabil menjadi plus point. Dan waktu pertama kali Melanie ketemu sama Bayu, Melanie ini ditemani sama temennya. Dan dari penampilan, Bayu itu terkesan lumayan oke, katanya ganteng, mukanya juga bersih, nggak kayak aku sekarang yang ada jerawatnya gini. Tapi Bayu ini umurnya udah 31. Guduk ceritaku iki ya, guduk ceritaku, tapi kebetulan usianya sama. Tapi ngelihat cowok yang sesempurna ini, Melanie juga jadi mulai bertanya-tanya, kok cowok seganteng ini, seoke ini, sampai sekarang kamu masih belum diambil orang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi ini mungkin sebuah pertanyaan yang kayak ini too good to be true gitu loh. Kayak ada produk bagus, diskonnya gede, tapi kok nggak ada yang beli. Masa ini kebetulan? Tapi kalau kebetulan kayak gini, biasanya penipuan. Nah, kesannya kayak gitu. Nah, balik lagi ke ceritanya. Nah, tentunya karena niat mereka berdua ini emang sama-sama untuk menikah, jadi mau Melanie mau Bayu, mereka itu kayak pembicaraan untuk pernikahan itu menjadi lumayan cepat. Dan di situ Melanie jadi tahu kalau sebenarnya Bayu itu sempat punya pacar sekitar 3 tahun yang lalu dan sebenarnya itu udah hampir nikah gitu. Perencanaan untuk pernikahan itu semuanya udah ada, tapi dia itu katanya diputusin sama mantan pacarnya sehingga jadi single hingga usia 31 tahun. Nah, Melanie tanya, loh kok batal nikah kenapa? Nah, Bayu cerita, jadi sebenarnya semuanya itu katanya udah disiapin dari venue, catering, souvenir, undangan, semuanya udah disiapkan. Tapi ternyata mantan pacarnya ini selingkuh sehingga pernikahannya harus batal. Dan tentunya hal ini membuat Bayu lumayan trauma, kayak nggak bisa percaya sama perempuan gitu. Sehingga selama 3 tahun terakhir Bayu itu kayak membutuhkan waktu untuk mengobati dirinya sendiri. Dan setelah 3 tahun Bayu itu mulai ngerasa dia bisa percaya lagi sama manusia ataupun orang lain, sehingga Bayu ini mulai membuka hatinya kembali dan memutuskan untuk coba bertemu dengan orang baru, dan orang yang dia temui adalah Melanie ini. Setelah mendengarkan cerita ini, Melanie juga awalnya kayak, oh gitu, aduh, pantas, kayak jadi lebih paham sama situasinya Bayu dan ngerasa kayak, oh ini cowok bukannya ada masalah tapi ada cerita. Nah, jadinya kayak gitu. Tapi di satu sisi memang Melanie juga ada sedikit kekhawatiran, yaitu kalau misalnya Bayu belum bisa move on gimana? Kan itu dulu dia udah hampir nikah, kemungkinan besar cintanya itu udah gede banget, kemungkinan ingatannya itu nggak bisa dihapuskan. Jangan-jangan aku pelampiasan nggak sih? Nah, Melanie pun memang di satu sisi ada sedikit kekhawatiran, tapi ya udahlah, ini mungkin aku aja yang overthinking kayak gitu. Dan dari situ Bayu sama Melanie ini mulai menjadi lebih dekat lagi. Dan setelah menjalani masa PDKT selama 3 bulan, Melanie ini jadi kaget karena Bayu itu memperlakukan Melanie dengan sangat baik. Jadi bisa dibilang sebaik yang dibayangkan atau lebih baik dari yang dibayangkan sama Melanie. Dan karena mereka berdua ini mulai nyaman, akhirnya mau Melanie mau Bayu mereka saling memperkenalkan pasangannya kepada teman-temannya. Jadi Melanie memperkenalkan Bayu kepada teman-temannya Melanie
Melanie, Bayu juga memperkenalkan Melanie kepada teman-temannya gitu. Ini bisa dibilang kayak soft landing sebelum pernikahan, kayak nunjukin ke teman-teman, Rek, ini calonku, agak kayak gitu. Dan di luar itu, Melanie pun ngerasa Bayu itu adalah seseorang yang sangat baik sebagai seorang manusia. Jadi kepribadiannya itu katanya baik banget, sholat juga tepat waktu, rajin puasa sunnah, udah gitu suka donor darah, suka berdonasi, sehingga Melanie mikir kayak Bayu itu bakal menjadi suami yang cocok banget. Dan bahkan Melanie itu mulai ngerasa ini kayaknya over respect buat aku, kayak calon suamiku kok bisa sesempurna ini sih. Dan Melanie pun ngerasa kalau suamiku sebaik ini pasti aku pun menjadi orang yang lebih baik. Nah itu yang bikin Melanie lebih suka lagi sama Bayu. Nah singkat cerita, setelah 5 bulan masa PDKT, Bayu ini akhirnya ngelamar Melanie untuk menjadi calon istrinya. Dan tentunya Melanie mengiyakan, istilahnya kayak udah ditunggu-tunggu baru datang. Oh iya, nah langsung. Dan persiapan mereka untuk pernikahan pun sebenarnya berjalan dengan baik-baik saja. Melanie melakukan background checking dan hasilnya pun juga sangat bagus. Sehingga Melanie pun udah mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sangat indah. Tapi setelah pernikahan muncul cerita-cerita yang belum kita ketahui. Di awal pernikahan mereka, Melanie ini menemukan satu fakta yang selama ini disembunyikan sama Bayu. Yaitu Bayu punya satu sahabat namanya Nando yang tinggal bareng di kosnya Bayu. Dan setelah tahu hal ini, tentu Melanie yang ngerasa kayak, kok aku nggak diberitahu, kok aku dibohongin, ada kesan kayak gini ya toh. Baru Bayu menjelaskan, dan di situ Bayu bilang kayak gini Mel, bukannya aku mau nyembunyiin. Jadi temanku Nando ini, dia itu ada, kasihan aku sebenarnya. Jadi gini, Nando kan dia pindah ke Jakarta. Nah setelah nyampe di sini, dia kan nyari tempat tinggal yang sesuai budget dan juga sesuai dengan tempat yang diharapkan ya toh. Nah setelah dicari-cari, temanku ini akhirnya nemu satu tempat yang dia suka banget dan cocok. Masalahnya dia itu baru bisa mulai tinggal di situ 1 bulan setelah tanggal pernikahan kita. Nah aku kan temen ya toh, kasihan kalau misalnya tak suruh tidur di jalan atau gimana. Nah terus kebetulan Nando ini tanya, boleh nggak tinggal di kosku bentar? Ya wis lah, terus aku mikir bentar lagi aku kan nikah, ya udah tak izini. Nah gitu ceritanya. By the way, temennya Bayu yang namanya Nando ini, dia juga punya pacar dan dia juga udah mau nikah. Jadi tempat yang ditunggu sama Nando ini adalah tempat yang nantinya mau ditinggalin Nando sama istrinya. Dan kalau dipikir gini kan masuk akal ya toh. Nando mau nikah, jadi mungkin dia mau menghemat uang karena kebutuhannya setelah nikah bakal naik. Udah gitu, kalau kos-kosan kenapa nggak nyari kos-kosan lain? Tapi kalau apartemen ataupun tempat tinggal setelah nikah kan lumayan spesifik ya toh. Jadi ya masuk akal juga sebenarnya. Sehingga setelah mendengarkan alasan, Melanie ngerasa oh ya, tapi kok nggak diberitahu, ya cuman ada sedikit pertanyaan tapi cuman sebatas itu gitu. Nah masalahnya setelah nikah, Melanie pergi honeymoon sama si Bayu. Selama 4 hari pertama memang mereka itu liburan jadi agak capek gitu. Tapi namanya kan honeymoon ya toh. Anehnya Bayu itu sama sekali tidak membuat gerak-gerik yang terkesan mengajak Melanie untuk melakukan ritual di malam hari. Dan saking lamanya, saking ditunggu-tunggu si Bayu ini nggak datang, Melanie tanya, loh kok kamu nggak berinisiatif sih, kamu kok nggak punya inisiatif sih? Nah di situ Bayu jawab, oh enggak, aku takut kamu kecapean, kan besok kita masih ada liburan ke sini, kan besok kita mau ke sana. Nah Bayu ini ada aja alasannya. By the way, katanya selama honeymoon ini si Melanie itu nggak lagi dapet. Nah bayangin, Melanie yang baru nikah, dia itu nggak diajak ritual sama suaminya. Setelah tanya pun suaminya masih nggak punya inisiatif. Sehingga Melanie ini mulai ngerasa, apa jangan-jangan suamiku ini ada yang nggak benar, atau jangan-jangan bagian bawahnya sana nggak berfungsi. Nah Melanie mulai bertanya-tanya. Dan bahkan ritual malamnya itu tidak pernah terjadi hingga honeymoonnya selesai. Dan setelah honeymoonnya selesai, Bayu sama Melanie balik ke tempat tinggalnya. Di rumah tempat tinggal mereka pun Bayu tidak pernah ngajak untuk melakukan ritual di malam hari. Dan bahkan setelah nikah, Bayu itu sering ada dinas ke luar kota yang membuat mereka itu udah nggak melakukan ritual malam, tapi hubungan mereka pun jadi agak renggang. Dan suatu hari waktu Melanie beresin kopernya Bayu yang pulang dinas, Melanie itu menemukan 6 bungkus tisu magic yang masih disegel. Bayu ditanyain sama Melanie, loh ini kok ada tisu, kenapa? Bayu jawab, oh itu ini loh, kan kita waktu itu mau honeymoon, siapa tahu kita butuh, makanya tak taruh situ. Dan mendengar ini, Melanie merasa agak aneh karena waktu honeymoon suaminya itu nggak terlihat seperti pingin melakukan hubungan, tapi ngapain bawa tisu sebanyak ini gitu. Tapi
kalau bawa tisu, kenapa aku nggak diajak? Nah, kesannya kayak gitu. Jadi kayak ada pertanyaan lain lagi, tapi ya nggak terlalu penting. Hingga akhirnya di bulan Februari tahun 2024, waktu itu HP-nya Bayu itu rusak katanya. Rusaknya itu karena kena hujan, sehingga Bayu itu minjem HP lamanya Melanie sambil HP yang dia gunakan itu diservis. Dan untungnya nggak lama setelah itu HP-nya Bayu yang diservis ini udah bener dan Bayu menggunakan HP-nya lagi. Nah, karena HP-nya ini baru balik, HP-nya itu masih disetting kayak masih install aplikasi, masih pindahkan ini, masih backup gitu. Itu HP-nya Bayu itu tidak diberi passcode. Dan kebetulan HP-nya Bayu ini ditaruh di sebelahnya Bayu waktu Bayu lagi tidur. Dan Melanie yang kebetulan mau tidur, dia mau tiduran ngeliat HP, oh HP-nya di sini. Tiba-tiba kayak ada yang nyala gitu. Nah, Melanie lihat, ternyata ada satu notifikasi yang muncul di HP-nya Bayu. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, HP-nya ini tidak terkunci, tidak ada passwordnya gitu. Dan awalnya waktu Melanie ngeliat notifikasinya, Melanie itu nggak ngeh katanya. Karena di notif kedua ada panggilan BI kayak B dari Nando. Entah kenapa Melanie itu kayak ngerasa ini WhatsApp harus tak buka gitu. Nah, meskipun Melanie tahu sebenarnya buka HP suaminya tanpa izin itu kurang baik dan juga bisa jadi ada dampaknya, Melanie mutusin untuk ngeliat apa chattingan yang dikirimkan sama si Nando di HP suaminya. WhatsApp-nya dibuka dan di situ Melanie mulai menjadi tahu suatu hal yang nggak pernah dia bayangkan. Melanie mulai baca dari bawah dan mulai nge-scroll hingga ke atas. Di situ Melanie menemukan kayak banyak banget emoticon love dari Nando kepada suaminya. Jadi mereka ini saling ngirimin emoticon love dan manggil satu sama yang lain dengan sebutan sayang. Kalau sama-sama cowok dan kondisinya nggak gay, bilang sayang, dengar kon langsung ditempelin mungkin ya. Tapi kalau sesama cewek mungkin masih mungkin. Tapi kalau sesama cowok kan jarang banget ya. Atau apalagi ada emoticon love-nya. Setelah Melanie baca, Nando itu manggil Bayu dengan sebutan BY dan Bayu manggil Nando dengan sebutan BI. Nah, tentunya ini membuat Melanie agak kaget, nggak cuma agak, tapi sangat kaget dan sangat sedih karena dia nggak nyangka bahwa suaminya ternyata memasukkan semua hal yang dia sampaikan hingga saat ini termasuk pernikahannya dan justru menjalin hubungan dengan sahabatnya sendiri. Nah, buat yang nggak paham, B sama BY ini adalah panggilan kayak baby, babi, yo kayak panggilan imut yo yang digunakan sama Nando sama Bayu. Dan tentunya setelah baca ini Melanie pun jadi sangat kaget dan langsung bangunkan suaminya yang lagi tidur di sebelahnya. Dan di situ karena udah ada bukti dan juga Bayu nggak bisa membohongi istrinya, Bayu mulai bilang apa adanya. Bayu langsung minta maaf dan di situ dia ngaku kalau selama ini dia ngebohongi Melanie karena sebenarnya dia ini udah pacaran sama Nando dari tahun 2021. Jadi sebenarnya selama Melanie sama Bayu ini PDKT dari bulan Maret hingga Agustus tahun 2023 hingga menikah, Bayu itu sebenarnya masih pacaran sama Nando. Dan alasan kenapa Nando tinggal bareng sama Bayu ya karena mereka sama-sama suka dan juga sama-sama pacaran. Dan selama mereka pacaran dan ngomong-ngomong di kos, mereka berdua ini ngerasa kalau mereka itu butuh seseorang yang bisa dijadikan istri sebagai kedok biar hubungan mereka itu tetap bisa berlanjut tanpa pressure dari orang-orang sekitar ataupun pandangan sosial. Dan hari itu juga Melanie katanya langsung memutuskan untuk keluar dari rumah itu, semua barang-barangnya dan baju-bajunya langsung dibawa keluar. Dan Bayu pun yang ngelihat Melanie meninggalkan dirinya juga nggak ngejar ataupun berusaha menghentikan Melanie hingga 1 minggu. Dan di situ Melanie pun memutuskan untuk menerima apa yang terjadi, memahami kalau mantan suaminya memiliki orientasi seksual yang berbeda dan memutuskan untuk menceraikan Bayu tepatnya di bulan Oktober tahun 2024. Dan yang menarik di email Mbak Melanie itu bilang kalau Bayu alias mantan suaminya itu memang sering melakukan tes HIV secara rutin karena dia tinggal bareng sama Nando dan tentunya karena melakukan hubungan seksual sesama jenis makanya kemungkinan besar untuk terkena HIV lebih tinggi. Dan ini juga menunjukkan bahwa Bayu alias mantan suaminya Melanie juga tahu kalau gaya hidupnya itu memiliki resiko yang lumayan tinggi. Nah, setelah kejadian ini Mbak Melanie jadi tahu kalau ternyata di Indonesia juga ada kejadian seperti ini dan ternyata bahkan kalau katanya Mbak Melanie di Facebook itu udah ada grupnya perkumpulan orang gay yang mencari istri untuk melanjutkan gaya hidupnya yang mereka lakukan saat ini, katanya Mbak Melanie. Nah, jadi video kali ini sampai di sini dan melalui video kali ini aku pengen bilang terima kasih kepada Mbak Melanie yang sudah mengirimkan cerita dan Mbak Melanie pun berpesan kepada siapapun yang nonton video ini agar lebih berhati-hati dan jangan lupa melakukan background
checking karena kadang sesuatu hal yang nggak kita bayangkan itu beneran bisa terjadi. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, aku juga pengen bilang selamat tahun baru karena ini bisa dibilang video pertama landscape yang tak upload di tahun 2026. Oke, pol-pol, makasih udah nonton video kali ini. Dan buat pol-pol yang juga punya cerita, bisa kirimkan cerita pol-pol ke email yang ada di atas ini. Oke, pol-pol, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.